سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Assalam yang dirahmati dan diberkahi Allah, alhamdulillah, di pagi hari yang penuh berkah ini marilah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia, kesehatan, kesempatan, waktu luang, hingga akhirnya di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini kita bisa berkumpul bersama di rumahnya Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insyaallah sebagaimana dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa hafadhahum malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Nabi janjikan siapa yang berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yang mereka belajar di dalamnya, mempelajari, membaca Al-Quran, mempelajari apa yang ada dalam Al-Quran dan agama ini dari sabda-sabda Nabi SAW, maka Nabi janjikan illa nazalat alaihi sakinah. Allah akan berikan ketenangan dalam hidupnya, Allah berikan keberkahan atas apa yang ia lakukan, dan Allah Subhanahu wa taala utus para malaikat untuk ikut hadir, dan Allah banggakan nama-nama orang yang hadir di majelis taklim. Allah banggakan di hadapan para malaikat-malaikatnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah dalam kurang lebih 1,5 jam ke depan kita akan belajar satu materi yang sebenarnya sudah saya siapkan tahun lalu. Saya masih ingat bulan Agustus saya diminta untuk gantikan jadwal. Qadarullah, subuh saya ditelepon sama panitia sertifikasi pembimbing manasik haji. Subuhnya saya ditelepon, Ustaz, pagi ini langsung ikut pelatihan. Saya sudah punya janji tapi harus, akhirnya kemudian materi yang sudah saya siapkan ini gagal, ngapunten sebelumnya. Jadi pertama saya mohon maaf, misalnya di jadwal saya yang sebelumnya saya tidak bisa hadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk urusan kita semua, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, tema kita pada pagi hari ini adalah tentang amalan di penghujung usia. Ya, tentu ketika berbicara tentang usia, masing-masing orang punya batasan usia yang berbeda, dan kita yakin bahwa kita hidup di dunia ini pasti ada batasannya. Ya, ada batasan. Meskipun batasannya masing-masing orang itu berbeda, beda. Ada yang dikasih batasan yang panjang, ada yang dikasih batasan pendek. Maka di sini saya juga mengingatkan diri kami pribadi. Jadi saya bawakan tema ini bukan kemudian saya hanya menyampaikan ini untuk panjenengan semua, tapi juga untuk saya pribadi. Karena beberapa bulan yang lalu guru kami mengingatkan
ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang bagaimana Allah ketika Allah ciptakan langit dan bumi ini, Allah juga tentukan bahwasannya dalam setahun itu ada 12 bulan. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah, yang artinya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam setahun ada berapa bulan? Beliau kemudian jelaskan, kira-kira kalau Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah sudah tentukan dalam setahun 12 bulan, kira-kira yang dimaksud Allah itu hitungan bulan Hijriah atau Masehi? Hijriah atau Masehi? Beliau kemudian nyampaikan, karena hitungannya bulan Hijriah, maka umur kita seharusnya dihitungnya pakai Hijriah. Ada yang pernah hitung umurnya pakai Hijriah? Ada yang itu? Gampang sekarang. Makanya saya tadi minta wifi. Jadi ada jenengan atau kita, termasuk saya juga, hafalnya mesti Masehi, dan itu bisa dikonversi, bisa kita ketahui saya hijriahnya itu tahun berapa. Ya, itu di aplikasi jenengan kalau sudah biasa melalui Google cari konversi Masehi ke Hijriah itu ada. Jenengan tinggal masukkan tanggal lahir Masehi, nanti dia keluar Hijriahnya tahun berapa, tanggal berapa, bulan apa, sudah. Ya, makanya jangan cek coba. Ada Hijriah konversi Masehi ke Hijriah. Itu ada beberapa aplikasi. Jangan masuk yang mana? Ada Islamic. Ada pilihannya apa? Setelah itu. Ada Islamic Finder. Islamic Finder. Nah, itu pakai perhitungan umur tua. Ya, jangan nanti coba di situ. Jangan bisa konversi. Nanti kalau ada temennya nggak bisa minta tolong, nggak apa-apa. Satu-satu. Biar tahu. Karena hitungan Hijriah itu lebih cepat daripada hitungan Masehi. Kalau Masehi ikutnya matahari, perhitungan matahari. Kalau Hijriah ikutnya perhitungan bulan. Ya, makanya kalau dalam Hijriah itu ada dalam sebulan itu kalau nggak 29 ya 30. Tapi kalau di Masehi kalau nggak 30, 31, kecuali bulan Februari 28 atau kadang 29. Ya, makanya saya coba hitung. Yang itu kalau hitungan Masehi 36 tahun, hitungan Hijriah jadi 38. Artinya ada selisih 2 tahun. Ya. Kenapa ini penting? Karena ini mengingatkan kepada kita. Karena nanti dalam Al-Quran ada juga Allah ingatkan kita kalau kita sudah umur 40 tahun. Ya, pernah dengar kan? 40 tahun. Allah secara jelas nanti kita akan bahas ayatnya, menjelaskan tentang ada peringatan khusus dari Allah kepada manusia ketika sudah masuk umur 40 tahun. Di sini ada nggak yang umurnya 38 hampir 40 coba? Ada? Sudah. Ada. Berapa Bu? 40 pas. Februari kemarin 40. Ini kan 40 pas. Coba dicek, bisa jadi dari 42. Iya, nanti kalau nggak dicek ya, ibu yang sudah dicek nanti bisa share lagi. Ya, rata-rata di atas jelita semua ini, jelang 50 tahun, 40 ya. Ya, kembali bahasa kita. Jadi usia atau umur itu kemudian kalau Al-Quran jelaskan hitungannya pakai Hijriah. Ya, pakai Hijriah. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah,
Saya akan mulai dari beberapa tulisan yang cukup ringan. Ya, ini saya ambil dari Instagram saja. Ya. Kayaknya enak jadi orang dewasa. Kira-kira pernah nggak dulu pas waktu masih kecil mikir gitu? Pas masih sekolah, enak jadi orang gede, gak perlu sekolah. Enggak belajar. Pas wae mari sekolah, kerja, enak pas wae sekolah dia gak perlu mikir terus. Dan lain sebagainya. Dan begitulah manusia. Manusia itu selalu dia melihat apa yang tidak dia ketahui itu dengan sesuatu yang dia pandang kok koyok enak. Ini sama ketika kita mandang orang lain. Kok enak dari ustaz misalnya kan gitu. Kok enak gitu. Gantian mawon ya. Masing-masing orang itu punya jalan hidup yang berbeda. Ya. Dan tidak perlu kita risau, tidak perlu kita iri dengan apa yang menjadi jalan hidup milik orang lain. Ya. Maka perlahan setelah dijalani banyak hal yang mungkin tidak seindah yang kita bayangkan. Ya. Banyak tanggung jawab. Ternyata ketika dewasa sudah banyak ujian. Teman main makin sedikit, merasa seperti waktunya terbatas, ya. Maka coba kita sejenak cari tahu dalam Al-Quran kerja keras kita selama ini sebenarnya untuk apa, ya. Maka di surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-6 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Yang artinya wahai manusia, sesungguhnya kalian telah bekerja keras menuju Rabb kalian, famulaqih. Sungguh pasti kalian akan menemui Rabb kalian. Ayat ini mengingatkan kita karena begitu sering kita lalai, kita lupa bahwa hidup ini ada batasnya. Hidup ada batasnya, hidup ada masa akhirnya. Dan akhir dari satu orang berbeda dengan orang yang lain. Ya, artinya jangan nganggap misalnya saya nanti paling meninggal umur 75 siapa? Paling. Loh, jangan kok bisa kayak gitu. Iya, teman-teman saya rata-rata umur segitu. Ini tidak bisa seperti itu. Ya. Maka yang pasti adalah kita nanti akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara ini yang harus selalu kita ingat. Tujuannya agar apa? Agar kita tahu fokus kita di dunia ini, itu nyari bekal buat nanti ya ini penting. Ya, fokus kita di dunia ini untuk nyari bekal di akhirat. Karena dunia kita sementara, akhirat selama. Tapi tidak perlu nyanyi. Ya. Maka ibu-ibu jamaah rahimani rahimahullah, kita nanti akan ketemu sama Allah. Dan kalau ketemu sama Allah, itu enggak hanya ketemu saja. Ada yang dinamakan pertanggungjawab. Ditanya sama Allah. Allah kasih umur 60, Allah kasih umur 70, Allah kasih umur 80. Habis buat apa di dunia? Kalau kita yang sudah ngaji mesti paham, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ingatkan, tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka ditanya sama Allah. Ya, ditanya. Ketika ketemu sama Allah ditanya, selama berada di dunia ibadahnya berapa lama? Berapa lama ibadahnya? Sholat subuh berapa lama? 5 menit.
Kayak semuanya. Satu kali sholat 5 menit. Anggap kemudian kita sholat 5 kali 25, 30 menit. Dalam sehari 30 menit ibadahnya. Ya. Selain daripada itu, kemudian lupa ada ibadah. Tapi perlu kita pahami bahwasanya ibadah itu tidak hanya sholat. Ibadah yang bisa kita lakukan sebanyak mungkin diantaranya adalah berzikir. Ya. Zikir itu yang waktunya lebih luas daripada sholat. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, salah satu prinsip yang harus kita pegang bahwa kalau kita tidak temukan hasilnya di dunia saat ini, yakin bahwasanya Allah nggak akan zalim sama kita atas kerja keras kita saat ini. Yang bikin orang Islam, orang beriman itu hidupnya tenang adalah ketika semua kebaikan yang dia lakukan, dia usahakan, kerja keras, bantu, ngasih makan orang lain, bersedekah, ngurusi majelis taklim. Dan bentuk kebaikan yang kita lakukan di dunia ini, yang bikin kita tenang adalah kalaulah oleh Allah tidak dibalas di dunia, pasti itu akan dibalas di sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, itu pasti dicatat oleh Allah. Dan Allah tidak akan berbuat tidak adil sama kita. Ya, jenengan jaga kebersihan. Ngambil misalnya ada sampah di karpet, oh saya ambil kecil, itu nilainya kemudian dinilai satu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kemudian kebaikan-kebaikan yang lain. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Saidul Khatir, beliau mengingatkan jangan sampai tergelincir di usia senja. Beliau katakan qad tata'akhkharu al-'uqubah wa ta'ti fi akhiril 'umr. Terkadang suatu hukuman itu ditunda sampai akhir usia tiba. Fawa asafa li mu'aqabin la yahissu bi 'uqubatihi. Maka betapa malangnya orang yang harus tergelincir di masa tua, ya, disebabkan dosa-dosanya di masa muda. Ya. Maka ini kalimat yang harus kita ingatkan kepada keluarga, anak-anak kita. Ya. Jangan sampai punya persepsi bahwasanya loh Bu, selama ini saya tidak sholat itu tidak apa-apa, masih sehat-sehat aja. Dia tinggalkan sholat dengan begitu mudahnya, dia tinggalkan perintah-perintah Allah, dia berbuat maksiat sakar diri. Dia katakan, aku sehat-sehat aja, itu bukti. Karena kemudian dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi, bisa jadi itu kemudian diundur, ya, balasannya itu kemudian sama Allah diletakkan bukan pada saat itu, tapi kemudian ditunda sampai masa tua. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah pentingnya bagi kita untuk banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita semua tidak mau, ya, kita tidak mau masa senja kita, di usia senja kita itu kita dapati balasan dari apa yang kita lakukan di masa muda. Makanya Allah kasih kita kesempatan banyak sekali. Selagi kita masih sehat, selagi kita masih muda, selagi kita masih bisa berzikir, maka dengan lisan itulah kita banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka di pembahasan tentang amalan di penghujung usia ini, yang pertama kita akan pelajari bagaimana turunnya surat An-Nasr. Turunnya surat An-Nasr yang ini menjadi tanda
wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ini ayat yang kita hafalkan semua. Salah satu ayat favorit ketika sholat ini. Ayat request jamaah kalau masuk tarawih. Tarawih ayatnya yang pendek-pendek saja. Mudah-mudahan kita hafalkan dan kita bisa pahami maknanya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ayat yang sudah kita paham, kita hafal, kita paham, kita baca, kita dengar berulang kali. Tapi surat ini terkesan biasa saja, karena mungkin sebagian dari kita tidak tahu bagaimana kisah dari surat ini Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini surat biasa saja kalau kita baca. Yang artinya idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ini kisahnya ketika peristiwa Fathu Makkah. Nabi kembali ke kota Makkah. Ya. Dan kota Makkah kembali dikuasai oleh muslimin. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu lihat banyak orang manusia yang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Fasabbih, bertasbihlah, bihamdi rabbika, dengan memuji Allah, wastaghfirhu, dan mohon ampunlah kepada Allah, innahu kana tawwaba, karena sesungguhnya Dia adalah Maha penerima taubat. Ya. Kita akan coba buka bagaimana penjelasan para ulama. Kisahnya Ibu Jamaah Rahimah yang rahimahullah, Ibnu Abbas, salah seorang sahabat Nabi yang punya kecerdasan dalam urusan penafsiran Al-Quran. Beliau diajak oleh sahabat Umar bin Khattab ke dalam satu halaqah, satu perkumpulan para senior perang Badar. Ya, Ibnu Abbas saat itu masih kecil. Ya. Ketika kemudian Umar bin Khattab tanya sama orang-orang pembesar muslimin saat itu, ya, tentang apa maksud dari surat An-Nasr yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawaban mereka berkisar pada bahwa surat ini turun mengingatkan kepada kaum muslimin untuk banyak-banyak berzikir ketika Allah sudah berikan kemenangan kepada kaum muslimin dalam peristiwa Fathu Makkah. Ya, ketika kembalinya kaum muslimin ke kota Makkah. Dan ketika pertanyaan yang sama ditanyakan kepada sahabat Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas mengatakan, faqultu huwa ajalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ibnu Abbas mengatakan surat tersebut menjadi pertanda wafatnya Rasulullah sudah dekat. Artinya pertanyaan itu terjadi ketika Rasulullah masih hidup. Rasulullah masih hidup, ayat itu turun. Para sahabat rata-rata ditanya, ini surat tentang apa? Ya, intinya tentang kita disuruh banyak-banyak zikir ketika kita sudah kembali, bisa kembali ke kota Makkah. Tapi ketika Ibnu Abbas ditanya tentang ayat ini, Ibnu Abbas katakan, ayat ini tandanya Nabi sebentar lagi akan wafat. Ya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Dalam ayat ini
kemudian dijelaskan, jika telah datang pertolongan Allah, maksudnya dalam peristiwa Fathu Makkah. Dan itulah tanda ajal wahai Muhammad. Karena itulah banyak-banyak bertasbihlah dengan memuji Allah, mohon ampunlah kepadanya, sesungguhnya Dia Allah Maha menerima taubat. Kata sahabat Umar bin Khattab, la a'lamu minha illa ma taqul. Aku tidak tahu penafsiran tentang ayat ini kecuali dari kamu yang sebutkan barusan ini. Artinya apa? Allah saja memberikan isyarat kepada Nabi Muhammad SAW. Allah ingatkan Nabi-Nya, kalau sudah di penghujung usia, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak bertasbih, banyak-banyak mengucapkan syukur alhamdulillah, banyak-banyak istighfar. Sekelas Nabi Muhammad saja itu sama Allah diingatkan untuk berzikir, apalagi kelas-kelas kita ini, ya, kelas-kelas kita ini yang gak dijamin sama Allah. Kudune dikiri luwe akeh, tasbih luwe akeh. Kudu tasbih gelang ini kudu dikoleksi. Tasbih ini aja. Lagi nono sing mulai umroh, mulai haji sing dijoli tasbih, aku jol tasbih. Kumpul tok tapi dikiri gak ono. Bahaya ya. Yang diperintahkan banyak-banyak berzikir dengan subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah dan lain sebagainya. Ya. Ini langsung petunjuk dari Allah. Bahkan ketika Allah ingatkan Nabi Muhammad SAW ketika beliau berada di penghujung usia. Maka jemaah rahimani wa rahmatullah, sedikit gambar. Sebagian mungkin sudah pernah lihat, sebagian mungkin belum pernah lihat, tapi mudah-mudahan dikasih kesempatan oleh Allah untuk bisa lihat. Ini di mana, Bu? Di mana, Bu, ini? Ini makamnya Nabi. Tapi saya tidak tahu kalau yang ibu-ibu itu dapat kesempatan yang di sebelah sini atau tidak, saya tidak tahu. Oh, tidak ya? Agak mundur berarti mungkin ya? Oh, tidak ada. Berarti bapak yang laki-laki aja. Ya, ini kalau kita anggap di sini Masjid Nabawi, rumahnya Nabi yang sekarang jadi makam beliau itu di sebelah sini. Sebelah sini. Aku sudah dikatakan di sini. Ya. Nabi kita Muhammad SAW itu beliau dimakamkan di rumahnya, di tempat beliau wafat. Ya. Tapi begitu mulianya Nabi kita Muhammad SAW, tetap di antara panduan ketika kita berada di tempat ini, ketika doa kita tetap diminta untuk menghadap kiblat. Kalau kiblatnya di Masjid Nabawi ngadep kemana, Bu? Ada nggak yang kalau kita di sini kan ngadep ke barat. Kalau di Madinah ngadep kemana coba? Kalau ke selatan. Ngadep ke selatan. Sebelumnya pernah ngadep ke utara. Itu praktis gak ngerti. Palestina saat ini. Jadi kan harus paham nih. Palestina di atas, Madinah di tengah, Mekah di bawah. Makanya dulu Nabi kita Muhammad SAW, ketika beliau kiblatnya belum pindah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, itu beliau sholatnya mesti berada di selatan Ka'bah. Beliau senang milihnya di situ. Kenapa? Karena biar kiblatnya tetap Masjidil Aqsa sebagaimana perintah Allah di awal,
Tapi juga beliau pengen kiblatnya itu dipindah ke Ka'bah, Masjidil Haram. Ya, ini sejarah. Ya, ini pintu makamnya Nabi. Saya tidak tahu ibu-ibu dapat akses, tidak dapat berarti? Tidak dapat. Ya, ini kita jalan dari sebelah sini, ini sebelah kiri, kemudian maju ke kanan. Ya. Maju dapat di sini ada 3 lubang. Lubang pertama yang agak besar, pintu 1, di atasnya ketulis Rasulullah SAW. Di sebelah beliau ada Abu Bakar, yang lubang yang di tengah kecil itu. Di sebelah beliaunya lagi Umar ibn Khattab. Ya. Jadi dalam satu rumah itu ada Nabi, ada Abu Bakar, ada Umar. Dan ini kemudian rumahnya istri beliau yang bernama Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Kalau kita lihat makamnya, ya, kalau bahasa sekarang ini bestia bertiga. Ya. Ini rumahnya Nabi bersama Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini makamnya nih. Ya, ada 3 makam. Awalnya yang dimakamkan di situ adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ada tulisannya Al-Habib, Al-Habib. Ya, kepala itu di batu, yang ada batunya. Jadi makamnya Nabi itu yang dempet dengan pagar, dempet dengan pagar. Ya, agak turun kira-kira sepundak Nabi itu makamnya Abu Bakar. Agak turun lagi di situ makamnya Umar ibn Khattab. Ada kisah menarik ini yang ajarkan kepada para perempuan. Ya, bagaimana ketika Nabi SAW dimakamkan di situ. Ya. Aisyah radhiyallahu taala anha itu tetap tinggalnya di situ. Jadi Aisyah itu tidur berdekatan dengan makamnya Nabi. Kira-kira lek jenengan kayak pilihan kados ngoten. Masing lanang kabupaten sektor terus dimakam di kamar jenengan. Wani ngomong. Nabi dimakamkan di situ, Aisyah tetap ada di situ. Ya. Dan tidak disekat, Ketika Abu Bakar dimakamkan di situ, Aisyah juga tetap di situ dan tidak disekat. Kenapa? Abu Bakar ayah. Tapi ketika Umar ibn Khattab dimakamkan di situ, baru kemudian Aisyah minta tolong disekat. Karena Umar ibn Khattab bukan mahramnya Aisyah. Jangan bisa bayangkan, sekelas orang meninggal yang sudah meninggal saja, Aisyah berusaha untuk jangan sampai auratnya terbuka, dilihat, bahkan dekat dengan orang yang bukan mahram, apalagi sama orang yang masih hidup. Ya, maka ini pelajaran mahal dari posisi seperti ini, pelajaran mahal. Ya, Ibunda Aisyah mengajarkan kepada kita jaga yang namanya aurat. Ya, maka jemaah rahimani wa rahimakumullah. Poin yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan tentang bagaimana fase tahapan perjalanan hidup manusia ini. Dari mulai Allah ciptakan sampai kemudian Allah wafatkan. Allah berfirman di surat Al-Mu'min ayat 67, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, huwallazi khalaqakum min turab. Dialah Allah yang menciptakan kamu dari tanah. Tsumma min nutfah, kemudian dari setetes air mani. Tsumma min 'alaqah, kemudian
kemudian menjadi segumpal darah. Tsumma yukhrijukum tifla, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak. Tsumma litablughu asyuddakum, kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa. Tsumma litakunu syuyukha, kemudian dibiarkan kamu hidup sampai tua. Wa minkum man yutawaffa min qabl, di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. Maksudnya bisa jadi sebelum tua, ketika masa dewasa diwafatkan, atau ketika anak-anak diwafatkan, atau ketika masih berada di kandungan sudah diwafatkan. Ya. Walitabluhu ajalan musamma wa la'allakum ta'qilun, dan kami Allah berbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahami. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah ciptakan kita dari sesuatu yang hina. Bahkan Allah katakan kita diciptakan dari tanah. Allah tegaskan lagi kita diciptakan dari air mani. Kita semua. Maka tidak pantas bagi kita untuk menyombongkan diri. Kita dengan orang lain, kita dengan tetangga, kita dengan saudara yang lain. Karena kita diciptakan dari tanah itu yang diinjek-injek, ya, tanah yang diinjek, ya. Dan Allah juga sebutkan bagaimana proses penciptaan manusia, mulai yang ada dalam kandungan, lahir, anak kecil, bayi, anak kecil, remaja, dewasa, akhirnya tua, akhirnya wafat. Dan ini kepastian, ya, kepastian. Jadi tidak perlu sulit-sulit atau kemudian mikir yuk kok caranya cek iso kekal abadi di dunia. Tidak perlu mikir itu. Karena ini pasti. Tidak perlu bingung terus obat awet muda 10 tahun misalnya. Ya. Kalau memperlambat penuaan mungkin, tapi memperlambat kematian tidak mungkin. Ya, ini jelas. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, tambah tua itu pasti. Maka pertanyaannya, sudahkah amal bertambah? Umur terus berjalan, tapi amal tergantung masing-masing. Ya. Kalau logikanya, pakai logikanya, kalau fisik semakin lemah maka amal semakin berkurang. Logikanya gitu. Tapi sebagian orang ada yang semakin umur bertambah, ibadahnya tambah semangat. Soalnya iling biyen pas wayahe sik enom akeh lugu. Zaman sik enom, zaman masih kuat untuk kerja. Ngadir majelis taklim itu gak sempat kan gitu. Iya, makanya saya pas waktu luang akeh pensiun dan lain sebagainya, pengajian isu teko, awan teko, sore teko, bumi teko. Semoga tekan ingat. Ya, karena merasa bahwasanya umur dulu ini masih kurang, sekarang kesempatan. Ya. Maka Nabi SAW beliau pernah ditanya, siapakah orang yang terbaik? Nabi SAW katakan, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Mereka yang umurnya panjang sejalan dengan amal kebaikannya panjang. Artinya umur panjang tidak ada masalah selagi amal itu juga bertambah. Jangan sampai terus kemudian pas masih muda ibadahnya kurang, pas sudah masa tua, waduh aku gak kuat ini. Wis mlebu wudu paling ya wis di ngapura. Jadi delok sik nom-nomane iki, nom-nomane gak tau pengajian, pas sudah tua ternyata ya gak pengajian bisa terus di ngapura sik sebelah ndi kan gitu. Ya.
Maka pentingnya bagi kita ketika dikasih kesehatan, kita maksimalkan untuk beribadah. Tujuannya nanti kalau misalnya kita tidak mampu ngapa-ngapain, keistiqomahan kita ketika masa sehat itu insya Allah masih terhitung ketika kita dapat udzur di masa tua. Ya. Jenengan yang saat ini misalnya terbiasa sholat jamaah misalnya, ya, terbiasa sedekah, ya, terbiasa majelis taklim. Ya. Ketika nanti ketemu suatu masa, kemudian kita tidak mampu lagi untuk hadir di masjid itu, tidak mampu hadir di jamaah misalnya, maka insya Allah Allah akan lihat bagaimana, ya Allah, saya dulu pas masih sehat itu saya bisa hadir di masjid, tapi karena saat ini saya ada udzur jadinya tidak bisa hadir di masjid. Dengan itulah insya Allah Allah akan berikan yang namanya udzur. Kita masih dianggap meskipun sholat sendirian di rumah tapi terhitung jamaah. Tapi lihat fenomena yang terjadi. Allah uji bukan hanya di negara kita Indonesia, di seluruh dunia. Ketika tahun 2020, 2021 kejadian COVID. Apa bahasanya orang-orang saat itu? Kangen jamaah di mas. Dong-dongi COVID wis beres gak tekonan mas. Iki gak kedagus yo muni omah. Ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Ya. Jangan sampai kemudian kayak yang kamu bisa jamaah di masjid, pas masjid dibuka gak tahu bunda. Ya. Maka harus ditegur sama Allah seperti apa lagi. Ya. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, Ibrahim An-Nakhai mengatakan, "Idza wajada al-mu'minu fi syai'i shiddatan 'ala al-'amal." Jika seorang mukmin berada fatuhsabu lahu kama kana ya'mal fi sibabatihi wa dzalika ma'na qaulillahi lahu ajrun ghairu mamnun. Allah Subhanahu wa ta'ala di surat At-Tin Allah tegaskan lahum ajrun ghairu mamnun, yang artinya bagi mereka pahala yang tanpa putus. Apa maksudnya pahala tanpa putus ini? Ibrahim An-Nakhai mengatakan kalau seorang mukmin sudah berada di masa senja dan sulit untuk beramal, maka dia akan dicatat sebagaimana dahulu di waktu muda dia pernah beramal. Nah, ini penting. Ya. Dan masa muda ini maksudnya bukan kemudian waduh lah wis liwat. Karena seseorang sudah dianggap tua itu kalau umur 40. Dianggap tua kalau sudah umur, ya, makanya Nabi Muhammad itu diangkat sebagai nabi umur sudah matang. Terus gimana saat kalau umur kita sudah 40 atas? Maknanya adalah ketika kita di masa sehat, saya tadi jelaskan ya, di masa sehat kita biasakan kebaikan, maka di masa nanti kita tidak bisa kita berbuat baik, maka Allah tetap catatkan pahalanya itu. Ketika di masa luang, misal kita biasa di bulan Ramadan berbagi makanan sembako, atau ketika Idul Adha kita terbiasa untuk sembelih kurban. Ketika kemudian ketemu satu masa kita kesulitan, harta berkurang sampai tidak bisa sedekah, tidak bisa kemudian kurban lagi, maka insya Allah kita akan dapatkan tetap pahala kebaikan itu. Selagi sebelumnya ketika kita berada dalam kondisi lapang, kita sudah usahakan kebaikan. Ya, maka ini pentingnya kita maksimalkan waktu sehat kita untuk beribadah kepada Allah. Ya. Ketika kita dikasih waktu untuk banyak, waktu luang berzikir dan lain sebagainya, ketika mungkin pada akhirnya
kita kemudian diuji oleh Allah sampai tidak bisa zikir saja tidak bisa. Maka karena kebiasaan kita berzikir itu di masa-masa sulit, di masa-masa sakit kita, maka kita tetap terhitung berzikir. Itu untuk kebaikan yang lainnya juga. Ya. Kemudian poin yang ketiga, di masa senja ini juga menurunnya fungsi tubuh. Ya, tidak dipungkiri lagi, bertambahnya umur, berkurang pula fungsi anggota badan kita. Ya. Contoh paling kelihatan apa? Contoh paling kelihatan jalan. Saya yakin jenengan dulu pas waktu kecil SD, SMP, SMA lomba lari buat lomba lari mencolokan sampai di pengingkak kenaikan. Tapi masih masuk umur saat ini, jangankan lari, jalan dari kamar ke kamar mandi aja udah perjuangan kan gitu. Ya. Maka menurunnya fungsi tubuh itu sudah jadi kepastian. Maka sebagaimana ayat tadi Allah tegaskan, tsumma litakunu syuyukha. Kita ini manusia, sebagian ada yang oleh Allah dibiarkan hidup sampai tua. Coba merasakan masa tua, ada yang dikasih kesempatan itu. Meskipun sebagian ada yang tidak dikasih kesempatan, masih muda sudah wafat, belum nikah sudah wafat, belum punya anak sudah wafat dan lain sebagainya. Ya. Dan Imam Al-Qurtubi beliau dalam tafsirnya mengatakan masuk kategori orang tua adalah orang yang telah melewati 40 tahun. Makanya saya kurang 2 tahun lagi. Ya. Masa tua. Dan Nabi SAW juga telah mengingatkan kita, a'mal ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku, kata Nabi SAW, itu antara 60 sampai 70 tahun. Jadi jangan kita bayangkan, kita bandingkan dengan umur umat sebelum Nabi Muhammad, sing umurnya 100 tahun kan gitu. Ya. Dakwah 100 tahun, dakwah itu 100 tahun. Ya. Tapi kita oleh Nabi SAW itu diisyaratkan bahwasanya hidup kita umatnya Nabi Muhammad ini antara 60 sampai 70 dan sedikit yang bisa lebih dari itu. Sedikit. Ibu saya 72, bapak saya 77. Bonus, pakai bonus itu. Ya. Bonus itu. Saat fase ini mulai datang, maka kekuatan fisik sedikit demi sedikit menurun. Ketajaman mata mulai berkurang, sehingga dibutuhkan alat bantu untuk melihat. Daya ingat menurun. Sudah di PDI kabeh. Nopo PDI? Penurunan daya ingat. Dan kulit mengendur serta guratan tanda penuaan tumbuh. Jadi fase-fase menurunnya fungsi tubuh ini, Allah juga ingin ingatkan kepada kita bahwa masa kita ini terbatas, ya, masa terbatas dan menjadi pengingat, ya. Pengingat bahwasanya umur kita itu akan selesai, ya. Maka di surat Al-Ahqaf misalnya, saya potong di sini suratnya ada 2. Allah berfirman, wa wasainal insana biwalidayhi ihsan. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. Hamalathu ummuhu. Tapi yang disebutkan di sini ibunya. Kurha wa wada'athu kurha. Ibu itu, kata Allah, mengandung dengan susah payah dan melahirkan dengan susah payah.
ibu ngandung susah payah. Berapa bulan Bu? 9-10 bulan. Iya. 9 bulan 10. Sanes dokter belum ya? 9 bulan. Yang kadang iku lek iso didele berarti ya. Orang ngandung misal mau ditarik cokok saat iso didele. Karena menyulitkan. Yo pakaian kudu tuku maneh. Iya. Posisi tidur gak iso sakarepe dhewe, mengkurep iso. Enggak bisa. Bisa dulu. Timbangan. Kadang terus Miring ke kiri. panganan gak iso sembarang kali kan. Tidur gak teratur dan lain sebagainya. Ya. Wa wada'athu kurha, dan melahirkannya juga susah payah. Meskipun saya tidak pernah merasakan melahirkannya, tapi saya 3 kali istri saya melahirkan itu saya dampingi di samping. Angel ini bukan ketika melahirkan, tapi yes mulai hamil sampai kemudian malam sudah mau melahirkan, sing tuyok mau melahirkan, sing digosok gegere, yo ya itu sing kini nyopir sampai bingung kan gitu ya. Ya, tapi lagi-lagi saya katakan saya tidak bisa merasakan sulitnya seperti apa. Makanya ada satu kisah bagaimana ada seorang anak yang dia gendong ibunya tawaf. Gendong tawaf, dengan bisa bayangkan gendong tawaf. Gendong tok wis angel, apa nek tambah ambek? Dia tanya, apakah saya gendong ibu saya untuk tawaf keliling Ka'bah bisa membalas kebaikan ibu saya? Dikatakan kepada dia, bahkan kamu keliling gendong ibumu tawaf itu tidak bisa menggantikan satu hembusan nafas ketika melahirkan. Padahal orang wedok atau ibu-ibu itu pas melahirkan kan bolak-balik ya Bu, tarik nafas apa ya, saya nggak fokus di situ. Keluarkan menanggung gitu ya, seperti itu. Maka siapa rahimani wa rahimahullah, sudah melahirkannya susah ya. Wa fisaluhu 30 syahra, dan menyapihnya itu sekitar 30 bulan ya. Maksudnya kemudian ada menyusui waktu 2 tahun, sebagian ada yang lebih, tapi minimal 2 tahun itu ya. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Ya. Ini ayatnya saya potong ini ayat bagian pertama. Kenapa? Ini ayat yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita ketika nasihati anak-anak itu. Salah satu ayatnya yang bisa kita pakai ayat ini. Ya. Bapak-bapak kalau bisa nasihati anaknya, lihat anaknya kok kurang ajar sama ibunya, bacakan ayatnya. Boleh tuh. Ya. Nah, Allah perintahkan untuk berbuat baik pada ibu. Karena ibu itu sudah hamil, ngandung kamu 9 bulan, melahirkan itu sulit. Ya, ngurusi belum 2 tahun, masih kecil dan lain sebagainya. Itu kalau bapaknya tegas bacakan ayat ini sama anak-anaknya yang kurang ajar sama ibunya. Penting ayat ini disampaikan. Ya, karena tidak banyak anak yang sadar bagaimana perjuangan ibunya ketika hamil, ketika melahirkan. Ya, baru kemudian jamaah rahiman wa rahimakumullah, di potongan ayat yang kedua Allah kemudian kisahkan hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Ketika masuk, ketika sudah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, maka Allah kemudian berikan perintah banyak-banyak doa. Rabbi auzi'ni
auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, ya Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku, mudahkan kepadaku untuk mensyukuri nikmat yang Engkau berikan. 40 tahun sudah dikasih sama Allah. 40 tahun. Kalau hanya sekedar gigi sakit saja, kemudian kita katakan Allah tidak adil. Kalau hanya sekedar asam urat saja, sekedar asam urat loro, asam urat sakit Bu ya, asam urat ya? Sakit ya? Sakit? Tidak tahu, alhamdulillah. Jangan yang tidak pernah rasakan. Saya pernah. Puncaknya tahun kemarin. Saya masih ingat sampai akhirnya saya bertobat. Ya ada bertanya. Sepekan sebelum saya berangkat umroh ketika Ramadan, pas puasa asam urat kumat, tidak bisa jalan, keluar kamar saja tidak bisa, bengkak dan lain sebagainya. Saya istighfar sama Allah, ya Allah ini apa ini? Ya, tapi alhamdulillah setelah sadar dikasih tahu kayak gini, oh ini gara-gara ini dan sebagainya, sudah hampir 6 bulan ini aman. Artinya bisa sembuh. Ya. Tapi lagi-lagi itu kembali bahasa kita. Ya. Ketika sudah umur 40 tahun, kita diminta sama Allah untuk mengingat 40 tahun yang kebelakang, banyak nikmat yang Allah berikan sama kita. Nikmat sehat, kesempatan, waktu luang, nikmat berkumpul sama keluarga, nikmat punya orang tua. Sebagian umur 40 orang tuanya sudah tidak ada semua, termasuk saya. Ya. Umur 36, 34 orang tua sudah tidak ada semua. Ya, masih saya syukuri karena ada yang misalnya lahir kemudian orang tuanya sudah tidak. Makanya saya selalu sampaikan, kalau kita punya masalah yang berat, kita baca tulisannya Nabi. Kurang berat apa coba Nabi itu diuji? Ya, Nabi lahir dalam kondisi yatim. Sudah lahir kemudian hidup beberapa tahun ibunya geser lagi, dipindah ke kakeknya yang ngurus, kakeknya wafat, pindah lagi yang ngurus pamannya, meninggal juga pamannya, istrinya juga meninggal, anaknya juga meninggal. Kurang berat mana cobaannya itu dibandingkan kita? Ya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat ini Allah tegaskan kepada kita, ya, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya. Tunjukkan, mudahkan untuk mensyukuri nikmat Engkau ya Allah yang telah Engkau berikan kepadaku, wa 'ala walidayya, dan Engkau berikan kepada ibu bapak. Disuruh ingatkan lagi, Allah kasih nikmat ke kita, Allah juga kasih nikmat ke orang tua kita. Wa an a'mala sholihan tardahu, supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Wa aslih li fi dzurriyyati, berikan kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucu. Disuruh ingat sama Allah. Umur 40 ingat banyak nikmat yang Allah berikan kepadamu, Allah berikan kepada orang tuamu, Allah berikan kepada anak-anakmu. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang yang berserah diri. Ya. Jadi umur 40 disebutkan oleh Allah langsung di dalam Al-Quran. Allah perintahkan banyak-banyak bersyukur. Ya. Karena Allah tahu umur-umur sebelum 40 banyak lalainya. Pas main lali kabeh. Sholat asal sholat, mari salam melencing kali. Iya. Mangan ya sak mangan-mangan lali do. Coba kemudian sekarang ketika nikmat makan itu dikurangi sama Allah, gimana cara Allah mengurangi nikmat makan itu? Untune karo nikmatnya kurang Bu? Kurang. Gigi kurang itu kemudian untuk ngunyah juga
Sepeda mah. Lek mangan iwak teri. Lek mangan napa kacang itu bal-balan. Muter. Blender tapi gak usah. Soalnya entek kabeh. Saya punya teman dulu ketika haji itu sudah sepuh beliau. Jadi kan kok mangan sanggahe, Pak. Iya, tapi bal-balan lele kan. Tapi saya pingin gitu loh. Masih pingin makan yang keras-keras itu saya pingin. Tapi lagi-lagi ya tidak senikmat ketika masih lengkap secangkep ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dalam surat Yasin juga disebutkan. Insyaallah surat yang dengan hafalan semuanya. Allah berfirman wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, kami Allah dalam hal ini akan kembalikan dia kepada kejadian. Maksudnya dikembalikan seperti kondisi awal ketika Allah ciptakan. Afala ya'qilun, maka apakah mereka tidak memikirkan hal itu? Apa maknanya? Di ayat yang lain di surat Ar-Rum ayat 54 Allah jelaskan penjelasannya itu. Apa maksudnya Allah kembalikan? Kalau dikasih panjang umur, ibaratnya nanti kalau umur jenengan panjang, insya Allah balik mana ke arek cilik. Balik mana ke arek? Apa maksudnya balik mana ke arek cilik? Ya, apa? Contoh nih balik cilik gini. Rewel. Jangan pas cilik rewel. Kembalikan. Ya. Apa maksudnya? Allah jelaskan surat Ar-Rum ayat 54. Misalnya lemah kok jadi lembah, bahaya. Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah yang menciptakan kalian dari keadaan lemah. Lahir langsung bisa pakai baju sendiri? Tidak bisa. Jalan pun tidak bisa. Digotong, rono rene digotong. Kelambi dikelambeni. Pempes digandeng dan lain sebagainya. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Kemudian setelah posisi lemah, Allah jadikan kita kuat. Beranjak dewasa, kabeh iso mandiri, sembarang kali ya, kuat dari sisi fisik maupun mikir, tidak mikir iso. Tapi kalau masih bayi tidak mikir. Kalau mau pipis bilang kan gitu tuh. Iya. Ya. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syai'an. Kemudian kata Allah, masa lemah, masa kuat, balik lagi lemah, tapi ditambahi ada syaibah metuwani. Sama-sama lemah tapi berubah. Balik nopo kau rewelan gitu ya. Kanthi nang ndi jaluk ditun. Tuntun kan anak-anak sini ya, dituntun ya. Balik lagi. Ya. Yakhluqu ma yasha. Allah ciptakan menurut kehendaknya Allah. Wa huwal alimul qadir. Dan Allah Maha tahu dan Maha kuasa. Nah, ini Ar-Rum ayat 50. Nanti bisa dibaca pelan-pelan di rumah masing-masing. Maka ada kisah jamaah rahimahullah. Al-Imam Ibnu Rajab, beliau pernah menceritakan sebagian ulama ada yang berusia di atas 100 tahun. Tapi ketika itu dikatakan mereka masih bisa lompat dengan lompatan yang jauh, umur 100. Umatnya Nabi Muhammad. Ya. Para ulama kemudian mengatakan hadhil jawarih hafirnaha 'anil ma'asi. Kenapa kok bisa tubuhnya sehat itu? Karena anggota badan selalu aku jaga jangan sampai maksiat fisighon di masa muda.
Fahafidhahu alaina fil kibar, maka Allah kemudian jaga ketika masa tua. Tapi ini tidak semua kondisi, sebagian saja. Ya, sebagian Allah kasih kemudahan untuk bisa sehat sampai tua. Artinya jangan sampai kita ada persepsi, waduh berarti kalau kita nanti sudah tua ini memang luar mas kabeh Ustaz. Iya, rata-rata seperti itu. Tapi sebagian masih ada yang ya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, di poin yang keempat yaitu tentang bolehnya minta panjang umur, yang penting baik amal. Boleh. Jadi jenengan minta, ya Allah kok dipanjangkan umur saya, pengen delok cucu sukses. Nah, jadi gitu. Pengen delok anak sukses kabeh. Ya. Dan itu doa bapak saya dulu. Makanya kemudian beliau wafat itu ketika saya sudah selesai kuliah. Karena mungkin doanya beliau seperti itu. Saya ingin hidup sampai anak-anak saya mentas sarjana kan. Ya. Saya selesai kuliah Desember 20 Desember 2015, bapak saya wafat 28 Desember 2015. Selisih 8 hari. Ya. Soalnya demoni pengen urip sampai belok anak-anak itu dan sukses yang dimaksud ya sukses duniawi, kelihatan sudah selesai sarjana semua 10 anak. Ya. Maka jamaah rahiman wa rahimakumullah, boleh minta panjang umur, boleh. Ya, tidak perlu kemudian nyanyi-nyanyi panjang umur, tidak perlu. Dan doa sama Allah, minta sama Allah panjang umur boleh, tapi jangan lupa minta juga tambah umur, tambah taat, tambah umur, tambah taat, tambah umur, tambah ibadah. Maka ada doanya, doa minta panjang umur itu ada. Ya. Di riwayat Bukhari Muslim disebutkan di antara doanya, Allahumma akfir mali. Ya Allah perbanyak harta. Boleh kan? Minta banyak harta itu boleh. Jangan terus, ya Allah gak usah kakek, ya Allah. Ya Allah mereka menunggu saya banyak uang, ya Allah. Allahumma akfir mali, ya Allah perbanyak hartaku, wa waladi, perbanyak keturunan anak. Wa barik li fima a'taitani, berkahilah apa yang telah Engkau berikan. Minta banyak harta, minta banyak anak. Jadi anak enggak butuh harus 2 anak cukup. Itu program pemerintah. Lah iso sing A kalau dikasih kesempatan. Kalau misalnya tidak dikasih kesempatan, maka bisa cari keberkahan yang lainnya dari biayai anak saudara atau biayai anak sedang menghafalkan Quran. Ya, beberapa ada santri yang dibiayai oleh orang, bahkan orang ini tidak kenal sama siapa yang dia biayai, tapi orangnya bilang, Ustaz, tolong carikan saya satu santri yang dia mau mondok, mau menghafalkan Quran, dan nanti dakwah di tempatnya asal dia berada, ya, tempat asal. Orang ini biayai mulai SMP, biayai apa? Sampai sekarang anaknya sudah SMA kelas 2. Tidak kenal, bukan saudara, bukan apa. Tapi alhamdulillah anaknya juga manut, selesai 37, sekarang proses ngambil sana. Ya. Ini salah satu cara, misal anak kita terbatas.
terus harta kita masih banyak, kita ingin dapat berkahnya anak, bisa bagi. Oh ini saya di sini, saya punya anak asuh, bahasanya anak asuh di sini. Ya, tidak perlu ngurusi yang lainnya, cukup biayai pendidik. Ya, kembali ke doa ini. Wa atil hayati, ya Allah perpanjang umurku. Ala ta'atika, umur dalam ketaatan kepadamu. Wa ahsin amali wa ghfirli, perbaiki amalku serta ampuni dosa-dosa. Nah ini doa yang harus banyak-banyak kita baca, terkhusus kita yang saat ini sudah berada pada usia-usia yang berada di ujung, ya. Maka kemudian yang perlu diingat, jangan malah usia senja pikirannya cuma harta saja. Saya sampaikan tadi, minta harta banyak boleh, tapi jangan lupa minta amal, minta taat, minta ibadah kuat. Ya Allah panjangkan umur, mudahkan ibadah. Nah itu. Ya, kalau bahasa kita pakai bahasa sendiri. Apakah boleh Ustaz pakai bahasa sendiri? Boleh. Jangan katanya ngomong kayak bahasa Jawa, Cina, Mandarin, ya bebas. Ya, maka dalam hadis disebutkan qalbu syaikhi syabun ala hubbi itsnaini hubbil 'aishi wal mal. Ya. Ada orang-orang tua yang angan-angannya itu masih angan-angan masa muda. Apa itu? Pengen umur panjang dan cinta harta. Ya, dikekep baik. Sing dadi gegeran yo sing urusan dunia, harta gegeran. Ya, sing bingung. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam riwayat yang lain dengan redaksi yang hampir mirip, ya, yaitu bagaimana ketika masa tua itu jangan fokusnya lagi-lagi jangan hanya pada harta, ya, kerja lagi-lagi apalagi fisik sudah tidak begitu kuat, ya, yang penting kemudian aktivitas biasa saja. Tidak perlu nyari omset yang tinggi. Yang penting ibadah jalan, ibadah ketekan. Jangan sampai kemudian sudah tua, kerja keteteran, ibadah keteteran. Ya. Karena lagi-lagi manusia itu akan selalu merasa kurang. Ya, pasti kurang. Dikatakan seandainya manusia diberi 2 lembah wadiyan min malin, 2 lembah berisi harta, ya, tentu dia masih menginginkan lembah yang ketiga. Wala yamla'u jawfa ibni adama illa turab. Dikatakan bahwa tidak ada sesuatu yang akan membuat puas manusia itu kecuali tanah yang dimasukkan ke mulutnya. Apa maksudnya? Kalau sudah mati, namanya manusia jelas pengen wis dikei 100 juta, ya sih pengen mana? Namanya manusia, ya, tidak akan ada habis, ya. Dan lomba yang paling melelahkan adalah mengejar dunia. Kenapa? Sekuat apapun berlari maka garis finishnya kemana? Sama. Sekuat apapun, sejauh apapun, kita sudah bahas di awal, kita punya batasan, ya, dan batasan kita berbeda. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, Nabi juga ingatkan jangan makin tua makin menjadi-jadi. Apa maksudnya makin menjadi-jadi? Semakin tua maksiatnya malah nambah. Maksiatnya nambah. Ya. Maka Nabi ingatkan, Allah itu nanti di akhirat, Allah tidak akan ngajak ngobrol 3 orang, kata Nabi. Ada 3 golongan, kata Nabi, yang tidak akan diajak ngomong sama Allah di hari kiamat. Jangan bisa bayangkan, gak diajak ngomong sama Allah, gak diajak ngomong sama saudara saja sudah loro hati kan, apalagi gak diajak ngomong sama Allah. Siapa itu, kata Nabi?
syaikhun zalim, orang yang sudah tua tapi berzina. Artinya Nabi ingatkan, sudah tua kok sik maksi, jangan. Allah sudah tidak senang, ya, sudah diingatkan, sudah fisik sudah nggak sekuat dulu dan lain sebagainya, kok malah kemudian bermaksi, ya. Maka tambah usia harusnya semakin baik. Tambah usia harusnya semakin baik. Ya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita kembali kepada pertanyaan. Ya. Pertanyaan tadi. Jika kita sudah melewati 30 tahun, kalau kita pakai rumus 60 tahun ini misalnya, Nabi itu 63. Kalau kemudian sudah 30 tahun, maka artinya sudah setengah perjalanan. Kalau sudah 40 tahun, berarti sepertiga yang masih tersisa. Ya, maka perbanyak tobat. Maka jawaban dari materi kita, amalan apa saja di usia senja, saya sampaikan di sini, lebih memperhatikan amalan wajib. Penting. Ya. Ada yang kelewat ini mungkin. Oh, yang ke-8 Yang ke-8, bagaimana menghadapi usia tua? 7 belum? 7 sudah tapi cepat-cepat. Oh 7. Dicatat sudah. Oke. Jangan tulis intinya saja ya. Tambah usia harusnya tambah baik. Ini nomor 7. Ya. Nomor 7 tambah usia harusnya tambah baik. Nomor 8, bagaimana menghadapi usia tua? Bagaimana? Memperbanyak amal ini seperti itu. Ya, menghadapi usia tua, memperbanyak amal Maka kalau ditanya sama anak cucunya, Bu lakosi sama kok boleh pengajian isuk, pengajian awan, pengajian sore, pengajian pagi, pengajian jawab. Ya, lek waktu luang di omah malah turatu. Ya, selagi sik kuat melaku, sik kuat nang masjid ya berangkat, sik bisa duduk dan lain sebagainya, alhamdulillah. Ya. Maka yang terakhir, yang ke-9, gimana? Oh, yang ketiga tadi. Oh, ini. Ya. Nah, ini teori saja, oke? Karena umur rumusnya kita 60-70 tahun, ini ingatkan. Ya. Ingatkan. Kalau sudah 30 berarti setengahnya. Ibarat orang sedang mendaki gunung, iku pas di puncak-puncak pas umur 30. Kalau sudah 40, 50, 60, 70 artinya sudah turun gunung. Wayaimu mulih. Jangan bayangkan kalau pas munggah gunung tuh. Ya, pas umur 30 kuat-kuatin. Nanti kalau sudah turun 31, 32, 34 turun 40, 50, 60 turun gunung, wayaimu mulih. Masuk katinan gunung terus. Kan enggak. Wayai mudun, wayai mulih. Ya. Maka ini tadi sudah ya. Bagaimana menghadapi usia tua, nomor 8 ini memperbanyak amal soleh. Dan sebagai penutup, oke, nanti saya share lagi ya. Ini karena yang lain sudah di-share ya. Nomor 9, amalan pada usia senja. Yang pertama, fokuskan amalan wajib. Amalan wajib apa Bu? Sholat. Jangan tinggalkan. Apalagi dengan yang ngapunten bahasanya, sudah tidak ada halangan lagi. Ya. Kalau masa-masa muda dulu masih ada halangan. Boleh tidak sholat, bahkan tidak boleh sholat. Ya kan, kalau sholat tidak boleh kan? Tidak boleh, haram, tidak boleh sholat. Tapi kalau sudah masuk balik setelan awal, ya balik meneh kayak cilik kan itu, sholat itu tertib, ya. Dan sholat yang wajib dalam sehari ada berapa? 5. Saya sering katakan,
boleh memburu sholat malam tahajud boleh, tapi jangan sampai sholat tahajud dibelani subuh kari, bahaya. Karena yang wajib masing-masing lah. Jenengan kuat sholat tahajud monggo, sholat duha monggo, ya, qobliyah ba'diyah monggo. Tapi yang wajib jangan sampai ketinggalan. Ya, sampai kados sebagian orang, seperti sebagian orang isin legat melok sholat Idul Fitri Idul Adha, tapi ninggal no sholat wajib ya walik. Sholat hari raya itu sunnah, sedangkan sholat yang 5 waktu itu wajib. Kemudian yang kedua, menghindari hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Ya, kalau misalnya ini haram sudah usah. Misal contoh, saya kemarin sampaikan di pengajian di Batu. Ya, sekarang lagi krisis sembelihan ayam yang halal, lagi krisis. Banyak orang yang jualan ayam segar, ayam mentah di pinggir jalan, semakin banyak. Iya. Tapi semakin banyak nggak kekontrol apa? Beberapa saya dapati itu nyembelihnya nggak benar. Hasil sembelihannya lehernya hanya diserit saja. Tenggorokan sama kerongkongan tidak putus, padahal itu syaratnya. Ya, saya sering kalau kemudian ke tuku-tuku lewat itu jalan tuh, sengaja saya cek mana kepalanya. Udah tahu, Ustaz. Hah? Udah tahu. Kalau kita nggak tahu cara menyembelihnya terus kita pilih. Kalau kita mau berhati-hati, karena zaman dulu termasuk bapak saya itu termasuk yang agak berhati-hati dalam urusan. Itu kalau misalnya mau makan ayam, orang-orang zaman dulu ini memang luar biasa. Tuku PT urip dibelah diri. Makanya saya punya cerita. Pas pulau sing nyekel pitine, kate dibelah ucul. Gak sido mangan wis gak sido mangan ucul. Ya. Kalau kita mau hati-hati, sebenarnya ada yang jual ayam dengan sembelihan bener itu ada. Ya. Di mana? Jangan tanya ke pedagang. Saya beberapa kali ketemu, meskipun di Bandung, saya katakan, saya pernah ketemu satu orang, sembelihan saya sah, mana buktinya ini? Saya ketemu dua. Yang ketiga saya lihat di orang yang jualan itu, ketika kiriman datang, saya posisi qadarullah saya di situ. Ayam-ayam yang ditaruh di pickup mau di drop, saya lihat tuh sembelihannya sah. Saya bandingkan dengan sembelihan yang lain. Ya, jangan nanti coba dicek nanti di Google sembelihan yang sah itu sebenarnya. Jangan nanti cek. Kalau pas beli, nggak apa-apa. Lebih mahal dikit nggak apa-apa. Lebih jauh dikit nggak apa-apa. Punya freezer kan? Saya strategi saya gitu. Tempat belinya agak jauh, tapi saya beli agak banyak buat stok. Daripada beli yang dekat-dekat tapi ternyata sembelihannya enggak sah. Kalau sembelihannya enggak sah berarti dihukumi bangkai. Kalau dihukumi bangkai berarti kita makan makanan yang haram. Gimana caranya Ustaz? Dicari. Jadi kan punya langganan di mana? Dilihat. Coba lihat sih sembelihan lehernya. Karena pernah di pondok saya itu dapat kiriman. Ya, namanya pondok kiriman enggak satu dua wajan besar mentah. Dikasih 2 karung. Kemudian dari yang masak udah dimasak, seret mateng. Kakak saya ngumpulkan. Loh, ini kok lehernya ada yang cuman kayak kesilet. Dikumpulkan kepala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fotokan ke saya. Ini apa ini? Dikasihkan santri apa enggak? Buang semua. Gak situ makan. Daripada makan, ya, itu diantaranya ya menghindari hal yang haram. Ya, kalau untuk nasi goreng, mie goreng, saya perlu sampaikan di sini ya. Itu ada pakai
Angsiu. Tahu nggih? Ya. Saya sempat geser ke nasi goreng Jawa. Tak pikir nggak pakai angsiu. Angsiu itu arah masak, jangan cari sendiri nanti. Ternyata di tempat yang saya prediksi itu tidak pakai, dia pakai yang lain. Sari tape cap gentong. Nanti jangan cek sari tape. Dipikir itu halal tapi sama saja. Kata orang yang jual, kabeh roto-roto kayak gini Pak. Tapi ada nggak Ustaz yang nggak pakai? Ada. Yang penting kita tanya, gitu toh. Atau kita buat sendiri. Masih rasanya beda. Ya. Tapi kalau kita mau hati-hati ya hati-hati dalam urusan makanan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, nambah amalan sunnah. Kemudian yang keempat, banyak berzikir tadi. Kemudian berzikir, sholawat. Dan yang terakhir yaitu jangan lupa rutin baca zikir pagi petang. Ya, zikir pagi petang mudah atau betul? Apalagi waktu kita luang sekali. Ya, zikir pagi petang boleh di masjid, boleh di rumah, boleh di kendaraan, boleh sambil nyetel terus kita nirukan boleh. Ya, yang ketujuh tetap aktif majelis ilmu. Ya, tetap aktif majelis ilmu. Jangan kemudian waduh wis gak pantes nang majelis taklim misalnya. Ya. Kemudian rutin belajar Al-Qur'an, merenungkan ya. Jangan sampai nanti sama Allah ketemu sama Allah. Allah sudah kasih Quran. Allah sudah kasih umur 60 tahun, ternyata tidak pernah khatam baca Quran. Jangankan ngamalkan Quran, khatam maca Quran tok gak Quran yang 604 halaman sekitaran itu Allah kasih dalam setahun 360 hari. Ya, anggap saja 2 tahun moco rutin, satu harinya 1 halaman, itu 2 tahun. Jangan sampai kita nanti ketemu Allah, ya Allah, gak pernah saya ketemu. Ya, sing khatam Quran, WA, KTT kan, ya, usahakan. Ya, kemudian yang ke-9, jangan lupa berpesan kepada anak dan keturunan agar menjadi soleh-solehah. Ya, ini penting. Kenapa ini penting? Karena Nabi Yakub alaihissalam, beliau juga dalam satu kisah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Nabi Yakub ini tanya. Nabi Yakub tanya sama anaknya, ya. Apa pertanyaannya? Ma ta'buduna min ba'di. Nabi Yakub ketika mau wafat, itu Nabi Yakub tanya sama anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Wahai anakku, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Jadi pesen sama anak itu jangan urusan le, ngasih kono, kayak ibu, main tanah, bapak. Dikasih ingat anaknya, le, sholat jualan. Tapi itu juga tidak nunggu mening. Mulai saat ini dikandang. Anak-anak ini sering rukun, sholat, ya, kalau pas ke rumah mau berangkat sekolah atau misalnya ngekos atau kerja jauh, jadi ingatkan sholat itu jangan ditinggal, mau Quran sing rutin seperti itu. Kalau majelis taklim itu dieloki, ya, jangan sampai tidak punya perkumpulan ya. Itu insya Allah yang bisa kami sampaikan, ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Ya, waktunya sudah habis. Atau mungkin ada pertanyaan? 2 pertanyaan. Oh, 2 ya. Ada pertanyaan? Oh, monggo dari ibu pojok sana. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kan
punya kelompok pensiunan ya Ustaz. Jadi dulu saya kerja gitu guru. Kemudian kan orang kalau kita ketemu itu sering ngomong-ngomong gitu. Nah kemudian saya dan contoh teman saya misalnya, nah itu gini Ustaz, saya kan alhamdulillahnya itu cucu-cucu di rumah masing-masing, cucu-cucu saya di rumah masing-masing, sehingga saya di rumah hanya dengan ya adalah ART begitu. Kemudian yang satu, maksud saya teman saya ya ada beberapa yang masih merawat cucu atau mungkin antar jemput cucu. Nah itu sering kita ngomong-ngomong. Kalau saya itu ya kalau ngomong, iya aku cucuku wis padha ning omahe dhewe-dhewe, makanya aku ada kesempatan ngaji, alhamdulillah misal gitu. Terus sementara yang temanku sebetulnya beliaunya itu bisa cucu itu untuk diserahkan kepada ART anaknya masing-masing, tapi beliau itu justru bilang sama anaknya, wes gak usah anu bawa pembantu ae, sing anu aku, jadi sing nganter sekolah, jemput sekolah, itu beliaunya teman saya itu tadi. Nah makanya beliaunya itu seakan-akan lalu tidak punya waktu untuk ngaji seperti ini, karena hari-hari pagi begini untuk antar jemput. Nah itu kan semuanya baik ya Ustaz, ngaji ya baik, ngantar jemput cucu baik, tapi kan sebetulnya anaknya sendiri itu mampu menggaji pembantu. Nah itu kira-kira maksud dalam itu apa itu juga enggak apa-apa gitu, apa yang betul itu yo ngaji bareng, yo ngomong cucu bareng. Nah itu saya sering iya wis gak apa-apa, wong kamu juga masih anu cucu, jadi yo wis gak apa-apa lah belum bisa ngaji saya gitu. Mohon maaf. Terima kasih. Ya alhamdulillah. Saya langsung jawab. Jadi memang untuk kewajiban merawat anak laki-laki, kalau saya pribadi jangan sampai kita serahkan kepada orang lain. Ya. Apalagi misal ngapunten kepada orang tua kita, orang tua kita yang sudah mengurusi kita, ya. Terus masa usia tuanya sih dikonsumsi untuk anak kita, ya bahasa anak kita. Ya di satu sisi memang kalau hanya untuk sesekali oke lah, tidak ada masalah. Ya dititipkan ke kakek neneknya tidak masalah, untuk sesekali. Tapi kita harus juga tahu bahwasannya orang tua kita ini juga butuh waktu untuk ke majelis taklim itu juga. Ya kita katakan bahwa majelis taklim itu punya keutamaan yang tidak banyak kemudian bisa didapatkan di tempat yang lain. Sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, Nabi kemudian janjikan siapa yang kumpul di rumahnya Allah, belajar Quran, mempelajari Quran, Allah akan turunkan yang pertama ketenangan. Yang namanya masa tua itu butuh ketenangan, butuh tenang, ya, butuh banyak ibadah dan lain sebagainya. Meskipun nganter cucu berangkat sekolah, jemput pulang sekolah itu juga butuh kebaikan. Tapi kita sebagai anak juga harus punya kepekaan di situ. Ya, apalagi kalau di jalan, lagi-lagi di jalan itu bukan sesuatu yang remeh. Di jalan itu gesekan yang macam-macam, emosi dan lain sebagainya. Ya, maka benar apa yang jenengan kemudian sampaikan, kita memberikan istilahnya kita paham kondisi sebagian dari teman-teman kita yang mungkin tidak bisa majelis taklim karena mungkin ada kesibukan yang lain. Maka di sisi lain kalau misalnya kita yang berposisi sebagai anak, kita juga harus tahu orang tua kita ini butuh kumpul sama teman, ini kan butuh ya Bu. Kumpul sama teman, ya. Kalau di omah kok stres, ya, omah kok sumpah dan lain sebagainya, ya. Maka masing-masing memang punya kebaikan, tapi lagi-lagi kita pastikan bahwasannya kebaikan kita ini tidak luput dari beribadah kepada Allah, salah satunya dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ibu-ibu Ustaz, ada kajian lagi soalnya. Mungkin ada pengajian lanjutan. Iya, ada berikutnya tafsir. Tafsir. Tadi
Ustaz nggak buru-buru kan Ustaz, mungkin bisa tanya kalau Monggo. nanti di luar kita tutup dulu ya Ustaz. Nanti pokok ibu-ibu yang mau nanya berikutnya ya, kita tutup dulu ya Ustaz. Monggo ditutup Ustaz. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita baca ini memberikan keberkahan bagi kita, Allah mudahkan kita untuk menghadapi masa-masa tua kita dengan kebaikan. Semoga Allah limpahkan keberkahan, Allah ampuni dosa-dosa kita, dan Allah berikan keluasan rezeki serta luangnya waktu kita sehingga kita bisa banyak berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nasallallahu wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.